أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد. Bapak-bapak dan ibu serta saudara sekalian rahimakumullah, barusan sudah reda dari hujan, maka tidak lupa kita berdoa, bermunajat kepada Allah Ta'ala. Mutirna bifadlillah wa rahmatih, Allahumma sayyiban nafi'ah. Mudah-mudahan Allah Ta'ala menjadikan hujan yang bermanfaat, hujan yang menumbuhkan bukan menumbangkan, dan hujan yang menyuburkan serta bermanfaat untuk semua hamba-hambanya. Allahumma amin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, di malam ini kita akan melanjutkan dari kitab Jami'ul Ulum wal Hikam, yaitu hadis yang ke-20. An Abi Mas'ud Uqbah ibn Amr al-Ansari al-Badri radhiyallahu an qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna mimma adraka an-nasu min kalamin nubuwah al-ula idza lam tastahi fasna' ma syi'ta. Sesungguhnya dari Nabi SAW beliau bersabda, sesungguhnya di antara yang diketahui banyak orang, yang diwariskan dari generasi ke generasi, dari perkataan Nabi yang pertama, yaitu apa? Ungkapan, kalau tidak punya malu maka berbuatlah sekehendakmu, kalau tidak punya malu maka berbuatlah semaumu. Nah, hadis ini ma'asyiral muslimin rahimakumullah diriwayatkan Imam Al-Bukhari. Kemudian Imam Ibnu Rajab berkata bahwa Imam Muslim tidak meriwayatkan hadis ini, ya, berkenaan dengan hadis ini, namun Imam Al-Bukhari yang meriwayatkannya sekali lagi. Selanjutnya kita akan menginjak mengenai penjelasan mengenai sabda Nabi SAW ini. Yani sabdanya pendek, kalau tidak malu berbuatlah semaumu, ya. Tapi ini apa? Sekali lagi diwariskan dari generasi demi generasi sampai dengan generasi umat ini. Ini pernyataan begini, ya. Ini menunjukkan bahwa kalimat tadi, ya, diwariskan dari para nabi yang terdahulu, dan orang-orang pun tahu akan hal itu, ya, dari generasi demi generasi, abad setelahnya abad, ya, semuanya sama, mereka hafal ungkapan tadi sehingga menjadi masyhur di kalangan umat, di tengah masyarakat. Nah, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, idza lam tastahi fasna' ma syi'ta. Ungkapannya, kalau engkau tidak malu maka berbuatlah semaumu. Adapun makna yang pertama dari ungkapan tadi, ini menunjukkan apa? Perintah seseorang berbuat semaunya. Tapi perintah di sini bukan untuk anjuran, tapi untuk apa? Untuk kehinaan. Berbuat semaumu, tapi itu menunjukkan kau hina, begitu maksudnya.
bukan terus tanpa ikatan ya. Dan ini juga menunjukkan apa? Istilahnya apa? Diolok-olok, suruh berbuat tapi itu adalah perkara yang aib, larangan ya. Jadi ini diantara tafsir atau penjelasan yang pertama, perintah berbuat semaumu, tapi itu tadi menunjukkan apa? Kalau engkau kerjakan berarti engkau hina, bukan terus tidak ada konsekuensi setelah perintah ini, yang menandakan bahwa perintah tadi bimakna tahdid wa wa'id. Dalam bahasa Arab disebut tahdid, itu artinya gertakan. Ini gertakan, ini kalimat gertakan dan sekaligus ancaman, sekaligus ancaman ya. Kalau engkau tidak punya malu, berbuatlah semaumu, niscaya Allah akan menghitung itu semua, nanti kau akan terima balasannya. Allah Ta'ala berfirman, i'malu ma syi'tum innahu bima ta'maluna basir. Di surah Fussilat ayat 40 Allah Ta'ala menyatakan, maknanya berbuatlah kalian, beramallah kalian apa yang kalian kehendaki, dan ketahuilah sesungguhnya apa? Allah Ta'ala maha melihat yang kalian kerjakan, maha melihat yang kalian kerjakan. Kemudian ada ayat juga, yaitu firman Allah Ta'ala, fa'budu ma syi'tum min dunih ya, sembahlah oleh kalian yang kalian mau selain Allah Ta'ala. Tapi ini perintah apa? Perintah yang dibalik perintah itu ada ancaman ya kan? Bukan terus maksudnya apa? Betulan suruh nyembah selain Allah terus dapat pahala, bukan. Tapi menyembah selain Allah nanti konsekuensinya neraka. Nah ini maksudnya ungkapan sebagaimana hadis tadi juga. Kemudian Imam Ibn Rajab memberikan contoh lain ya, bahwasanya man ba'al khamra falyashuqqas al khanazir, siapa yang menjual khamr maka dia seperti halnya apa? Seperti halnya menyembelih babi ya, dan memakannya. Siapa yang membeli khamr maka ibaratnya seperti halnya memotong babi dan makannya. Nah ini hadis ini riwayat Imam Abu Dawud dalam kitab Al-Buyu', jual beli. Maknanya Nabi SAW bukan nyuruh umatnya, tapi apa? Ini ancaman di balik perintah tadi ya. Di balik perintah ada ancaman ya. Artinya apa? Ayo, kalau bahasa kitanya, siapa yang berani ini, tapi resikonya apa? Nah, gitu loh. Mengerjakan terus ada resiko. Demikian permisalan atau contoh-contoh dalam masalah ini ya, banyak yang menunjukkan bahwa ini perintah, ini sekaligus juga kabar ya, bahwa siapa yang tidak malu lagi berbuat semaunya. Karena apa? Yang akan mencegah seseorang dari berbuat yang tidak layak, dari berbuat yang tidak semestinya adalah rasa malu yang ada pada diri orang tersebut. Tidak ada rasa malunya, pergi berbuat semaunya dari yang jelek-jelek. Ini makna hadis dalam hal ini. Termasuk ketika orang sudah tidak punya haya, tidak punya malu, maka dia akan larut dalam perbuatan keji dan mungkar ya.
Kalau orang masih punya malu, tidak akan berbuat, tidak akan melakukan itu. Ya, apalagi di zaman kita sekarang. Ya, di zaman kita orang rasa malunya itu sudah tipis, kecuali yang dirahmati Allah Ta'ala. Ya, apalagi dengan yang digenggam kemana-mana, selfie apa hatta di depan Ka'bah, ya, selfie. Orangnya belum pulang sudah sampai ke tetangga dan semacamnya di tanah air. Ya, kalau orang fokus ibadah mikirin kayak gitu. Orang kafir lebih lagi, naik ke mana, puncak bangunan paling tinggi, berbahaya sekali, hanya mengejar apa? Foto dan selfie. Itu budayanya orang kafir. Kenapa kita niru? Berarti kita naudzubillah rasa malunya terkikis. Ya, terkikis. Waliyadzubillah. Nah, demikian al-haya ini membentuk kebaikan. Nabi SAW dalam hadis yang lain menyatakan al-haya'u la ya'ti illa bil khair. Ya, rasa malu itu tidaklah mendatangkan melainkan kebaikan bagi orang tersebut. Ya, orangnya akan menjadi baik. Ada seorang sahabat yang mengata-ngatai saudaranya laki-laki, kamu ini laki-laki kok maluan. Biasanya yang malu kan perempuan. Ya, begitu Nabi SAW tahu, kebetulan lewat di depan keduanya, Nabi mengatakan da'hu, biarkan saudaramu seperti itu. Ya, fa innal haya' la ya'ti illa bil khair, karena rasa malu itu tidak mendatangkan melainkan kebaikan. Nah, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, dalam riwayat yang lain dari Ibnu Lahiyah dari Abi Khabil dari Abdullah ibn Amr bahwa Nabi SAW bersabda, "Idza abghadallahu 'abdan naz'a minhu al-haya." Kalau Allah Ta'ala membenci suatu atau seorang hamba, ya, membenci seseorang, Allah akan cabut dari orang tersebut rasa malunya. Fa idza naza'a minhu al-haya lam talqahu illa baghidan mubghadha. Kalau sudah dicabut rasa malu dari orang tersebut, engkau tidak akan mendapati dia melainkan orang yang dibenci, ya, orang yang pembenci dan dibenci sama orang. Wa naza'a minhul amanah. Nah, orang yang sudah tidak malu tadi dicabut juga bersamaan dengan itu sifat amanah dalam diri dia. Ya, amanah apa saja, dari yang kecil sampai yang besar. Ya, Allah Ta'ala merintahkan apa? Antu'addul amanati ila ahliha, berikan amanah pada orangnya yang dipasrai, disuruh untuk menyampaikan. Orang tidak punya malu, amanah itu bakal apa? Dikurangi. Makanya orang dulu, saya masih ingat, orang tua dulu biasanya mengatakan apa? Nak, kalau titip omongan banyak lebihnya. Kalau titip fulus, titip uang banyak kurangnya. Wah, ini subhanallah, betul pepatah ini. Ya, urusan amanah itu kenapa orang sampai tidak amanah? Karena tidak punya sifat malu. Sudah tercabut rasa malu dari dia. Nah, penting orang tua itu mengenalkan anaknya amanah, dites kalau perlu. Makanya dulu kami masih pendidikan kuno itu kan. Tapi subhanallah terbukti. Suruh nyampaikan misalnya 2 lembar biru, jangan berubah merah meskipun sama nominalnya, tapi itu bentuk dak amanah sudah. Apalagi merubah amplop, merubah ini
semuanya di antara sifat tidak amanah yang pada dasarnya karena sudah tidak punya malu. Ya. Fa idza naza'a minhu al-amanah naza'a minhu ar-rahmah. Nah, ini konsekuensi berikutnya. Kalau sudah tercabut dari seseorang sifat amanah, dia tidak becus lagi urusan amanah yang dititipi pada dia, maka akan tercabut darinya sifat rahmah, yakni kasih sayang. Itu hak orang, tidak kasihan lagi sudah, ya, tidak kasihan lagi. Dari atas sekian nanti dipotong sampai ke bawahannya. Mazlumin, mereka terzalimi sekali. Yang kipas-kipas yang mana? Karena mereka sudah tidak punya haya, rasa malu, juga tidak punya kemudian belas kasihan. Amanahnya tidak ada, belas kasihannya juga tidak ada. Kemudian tidak cukup di sini. Wa idza nuzi'a minhu rahmah nuzi'a minhu rabqatal Islam. Kalau sudah tercabut dari diri seseorang sifat rahmat, sifat kasih sayang, maka dia seolah ikatan Islamnya dilepas dari leher dia. Ikatan Islamnya sudah putus karena hal-hal tadi. Fa idza nuzi'a minhu ribqatal Islam lam talqahu illa syaitanan marida. Kalau sudah lepas dari ikatan Islam seseorang itu, maka akan kau dapati dia itu laksana syaitan yang terkutuk. Yani syaitan cuma pakai baju ya. Allahul musta'an. Ini hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, berkenaan dengan kaitannya, korelasinya antara al-haya, sifat malu ini, sikap malu ini, kalau sudah lenyap, merembet, ya, dia akan membenci orang, dibenci orang. Dia akan punya sifat tidak amanah. Kemudian dia juga tidak akan punya kasih sayang, belas kasih dengan yang lain. Kalau sudah tidak punya rasa kasihan pada sesama, lepas dari ikatan Islam. Kalau sudah lepas dari ikatan Islam, maka dia laksana syaitan yang terkutuk. Ini dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, diriwayatkan dari Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu. Beliau ini di antara sahabat Nabi SAW dari Persia, non Arab, ya. Beliau pernah berkata, innallaha idza arada bi'abdin halaka nuzi'a minhul haya. Bila Allah menghendaki seorang hamba itu celaka, akan dicabut dari orang itu rasa malunya. Fa idza nuzi'a minhul haya lam talqahu illa maqitan mumaqqata. Kalau sudah tercabut rasa malu dari orang tersebut, tidaklah anda dapati melainkan dia sebagai orang yang yang dibenci dan membenci orang. Fa idza kana maqitan mumaqqatan nuzi'a minhul amanah. Kalau sudah begitu, dia tidak punya lagi sifat amanah. Falam talqahu illa khainan mukhawwana. Tidak akan anda dapati melainkan dia seperti seorang pengkhianat. Dia itu layaknya pengkhianat dan terus berkhianat, dicap oleh orang pengkhianat. Fa idza kana khainan mukhawwana nuzi'a minhu rahmah. Kalau sudah dia menjadi pengkhianat, dia tidak akan punya lagi di hatinya rasa
kasih sayang, rahmat. Falam talqahu illa faddan ghalidha, maka akan Anda dapati dia sebagai sosok yang sangat kasar dan beringas. Fa idza kana faddan ghalidha nuzi'a ribqatal iman min unuqih, kalau sudah dia seperti itu maka terlepas dari ikatan iman yang ada di lehernya. Fa idza nuzi'a ribqatal iman min unuqih lam talqahu illa syaitanan la'inan mula'ana, kalau sudah tercabut keimanannya dari leher dia, tidak akan Anda dapati melainkan dia seperti hanya syaitan yang terlaknat dan mendapat laknat. Ya. Kemudian dari Ibnu Abbas diriwayatkan beliau menyatakan al-haya wal iman fi qarn, fa idza nuzi'a al-haya tabi'ahu al-akhar. Jadi antara al-haya dengan al-iman, antara rasa malu dan keimanan itu laksana dua tanduk. Ya, kalau yang satu dicabut, yang satunya ikut juga. Jadi al-haya minal iman. Nabi SAW menyatakan begitu, ya, bahwa rasa malu itu timbulnya dari iman. Ya, tapi ini di masyarakat dibuat mainan ini, ya, supaya kita takut pada Allah, bukan untuk ditiru ya, tapi saya maksudnya kalau ada begini supaya dilurusi. Ya, ini kejadiannya di Pekalongan. Dibilang pas ada undangan al-haya minal iman, sopo sing haya gak uman katanya. Urusan walimah ini urusan makanan, ya, bahwa betul hadisnya tapi ngartikannya salah. Siapa yang malu-malu tidak kebagian, kan gitu. Ini tidak betul ya. Tapi ya memang semestinya seseorang itu tetap, bahkan orang yang pemalu memilih tidak apa-apa, tidak dapat ya, daripada harganya dia dinilai dengan sepiring nasi. Begitu ya. Jadi orang yang seperti ini mestinya yang dihargai, mestinya yang dihargai. Ya, kalau dia sebagai tamu ya kita muliakan, kita yang ngambilin buat dia. Nah ini. Nah, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, Nabi sallallahu alaihi wasallam menjadikan al-haya atau rasa malu itu sebagai lambang dari keimanan. Ya. Karenanya dari hadis yang saya sebutkan tadi, bahwa Nabi SAW di riwayat yang lain juga menyatakan al-haya syu'batun minal iman, rasa malu itu diantara cabang dari keimanan. Jadi keimanan itu banyak levelnya ya. Tentunya keimanan yang pertama yang dikenal yaitu iman kepada Allah, yang 6 bahkan, pada Allah, kitabnya, para rasulnya, kemudian malaikat-malaikatnya, kemudian kitab-kitabnya, dan kepada takdir yang baik dan buruk. Nah, untuk iman ini apa? Iman kepada Allah yang tertinggi. Kemudian cabangnya apa? La ilaha illallah, ini yang tertinggi. Mengimani Allah Ta'ala satu-satunya yang berhak disembah, bukan yang lain. Kemudian di bawah itu disebutkan para ulama, nah di antara cabang itu ada yang sampai 70-an, disebutkan sampai 70-an cabang iman ini. Di antaranya al-haya, yakni merasa malu ini. Ya, al-haya la ya'ti illa bil khair, al-haya khairun kulluh, al-haya kulluhu khair. Itu sabda-sabda Nabi SAW, bahwa rasa malu itu tidak mendatangkan kecuali kebaikan.
rasa malu itu baik semuanya, rasa malu itu semuanya baik. Begitu dari redaksi hadisnya dari Nabi SAW. Diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan An-Nasa'i, ya, bahwa Al-Ashaj Al-Asari pernah berkata, Rasulullah SAW bersabda padaku, inna fika la khaslataini yuhibbuhumullah. Sungguhnya engkau punya dua watak, dua sikap, dua sifat yang keduanya disenangi, dicintai oleh Allah. Maka orang ini disanjung begitu, tanya kepada Nabi SAW, mahuma, apa itu keduanya ya Rasulullah? Qala al-hilm wal haya. Ya, maka Nabi menyatakan engkau punya yaitu al-hilm, sikap lemah lembut, dan al-haya, yakni sikap malu, rasa malu. Maka aku tanya lagi, aqadiman kana haditha, itu sejak dulu apa baru sekarang ini? Nabi SAW menyatakan bal qadiman, bahkan sejak dulu. Kemudian aku berkata, kata sahabat ini, alhamdulillahilladzi ja'alani ala khaliqataini yuhibbahumullah. Segala puji bagi Allah yang menjadikan untukku dua sifat, yang itu sifat tadi dicintai oleh Allah Ta'ala. Apa? Al-hilm wal haya. Al-hilm dalam sabda Nabi SAW yang lain dinyatakan al-hilmu bit tahallum, ya, bahwa orang itu bersikap lemah lembut dengan melembutkan diri. Nabi SAW pada saatnya momennya lembut, tapi pada saat momennya beliau harus murka, beliau murka, ya. Makanya ada pepatah Arab mengatakan ittaqi ghadabal halim. Jadi hati-hati Anda kalau sudah orang lembut itu, biasa lembut terus marah, tidak pernah kelihatan marahnya ini, tahu-tahu marah karena terpaksa. Nah, itu biasanya yang buat takut orang. Tapi kalau orang biasa marah, biasa ketahuan nanti balik gitu. Tapi orang tidak biasa marah itu al-halim. Orang tidak biasa marah terus marah, nah, itu biasanya kayak singa membangunkan penghuni hutan. Wah, ono opo ini. Biasanya begitu. Ada apa? Kenapa ini? Begitu. Nah, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, demikian al-haya ini ada yang memang fitrah. Allah Ta'ala ngasih sifat istilahnya dari dasar. Ada orang punya sifat haya itu karena dia apa? Bergaul dengan orang pemalu. Maka kita termasuk jenis yang mana? Apa kita sudah punya malu dari dasar, dari kecil, atau kita harus belajar ke orang yang pemalu? Nah, ini bukan aib, belajar begitu, ya, karena ini pasti mendatangkan kebaikan, kata Nabi SAW. Sekali lagi, bukan kekhususan wanita, karena Nabi SAW dalam riwayat yang lain, beliau itu pemalu, orangnya maluan, ya. Bahkan disifati dalam riwayat, ya, rasa malu Nabi SAW itu melebihi gadis pingitan. Gimana gadis pingitan ya? Bapak-bapak lebih tahu dari saya. Zaman dulu gimana kalau gadis itu ya tidak boleh keluaran rumah, karena bahkan gadis dulu ya takut mau keluar pagar aja. Ya, sama ayahnya wah tola-tole dulu ya. Nabi melebihi itu apa? Malunya, rasa malu beliau SAW. Jadi bukan, sekali lagi, rasa malu itu hanya kaum wanita saja, karena imbasnya tidak punya malu itu tadi banyak sekali, ya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, dalam riwayat yang lain bahwasanya
Uyainah ibn Hisn datang menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan di sisi beliau ada seseorang, ya, fastasqa, orang itu minta minum, fa utiya bima'in fasyarib, kemudian didatangkan air, dia pun minum dari air suguhan itu. Nabi SAW yakni melindunginya, satarahu, Nabi SAW, orang itu minum, ditutupi oleh Nabi. Maka si sahabat ini tanya, Uyainah ini tanya, ma hadza, kenapa kok sampai seperti ini? Al haya utuha wa muni'tumuha, rasa malu itu hendaknya dipelihara, ya, dan kalian akan terhalang dari berbuat yang tidak karena malu itu. Subhanallah. Jadi ini orang minum aja, subhanallah. Ya kalau terpaksa begini gimana ya, pas suara tidak keluar. Ini tapi riwayatnya begini, karena pas minum di depan orang ya kebuka mulutnya, ya, mungkin ada aibnya, ya, tak ada giginya atau yang lain. Jadi bagaimana Nabi SAW, ada yang lain dari sahabat beliau minum ditutupi, ya. Ini gambaran haya di masa Nabi SAW, ya. Kemudian ma'asyiral muslimin rahimakumullah, dengan rasa malu yang dimiliki seseorang karena fitrah tadi atau jibillah istilahnya, ya, secara syara' atau para ulama menyebutkan jibillah, yakni watak dasar pemalu, maka akan mencegah orang itu dari berbuat yang jelek-jelek atau akhlak yang rendah, perilaku yang tidak sopan. Orang yang pemalu biasanya ngajak orang yang lain untuk berakhlak dengan akhlak yang tinggi, ya, dan ini diantara buah dari iman ketika bisa terwujud demikian. Diriwayatkan bahwa Umar radhiyallahu anhu pernah berkata, man istahya ikhtafa wa man ikhtafa ittaqa wa man ittaqa wuqiya. Kata Umar radhiyallahu anhu, siapa yang pemalu, punya rasa malu, dia akan tertutupi aibnya, tertutupi. Siapa yang tertutupi, ya, maka dia menjadi sosok yang bertakwa. Siapa yang menjadi sosok yang bertakwa akan selamat, akan diselamatkan oleh Allah Ta'ala. Ini pernyataan beliau radhiyallahu anhu. Diriwayatkan bahwa Al-Jarrah ibn Abdullah Al-Hakami, beliau adalah sosok istilah pahlawan dari negeri Syam. Beliau pernah berkata, taraktu dzunuba hayaan 40 sanah thumma adrakanil wara'. Aku telah meninggalkan dosa-dosa karena rasa malu selama 40 tahun. Kemudian sekarang ini aku baru sampai pada derajat al-wara'. Ya. Jadi al-wara' itu artinya menjaga halal haram. Ketentuan Allah Ta'ala urusan halal haram. Halal dia makan kalau itu makanan, kerjakan kalau itu dibolehkan, ya. Dan ketika haram dia menjauhi. Nah, ini sikap wara', ya. Di atasnya lagi zuhud. Kalau zuhud itu bukan cuma halal haram yang dijauhi, yang haram, yang halal boleh,
Tapi zuhud ini di atasnya, sekalipun boleh tapi dia menganggap tidak baik, ditinggalkannya. Itu orang zuhud dalam banyak hal. Tapi zuhud itu di hati, banyak orang keliru. Zuhud itu di hati, bukan dengan penampilan. Nah, mau bukti nih, kalau kita ingin tahu kalau zuhud itu dalam hati, misalnya seseorang boleh tinggal di rumah, mungkin rumahnya sederhana bahkan mewah, tapi urusan salat sunnah, ibadah yang lainnya, orang itu istiqamah, continue. Ada orang ya mungkin tidur di emperan atau bahkan di rumah seadanya atau gedek, tapi angannya apa? Tidur di atas spring bed dan semacamnya. Pas miskinnya saja dia tidak ingat pada Allah Ta'ala, gimana kalau pas dibuat kaya tadi. Nah, ini diantara apa? Bukti kalau zuhud itu di hati. Ya, banyak orang tidak terlalaikan dengan sarana, dengan prasarana, tapi dia hatinya tetap terpaut dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nama asyrul muslimin rahimakumullah, dari sini kemudian ada ungkapan dari orang-orang terdahulu, ra'aitul ma'asi nadhalah fataraktuha muru'ah fastahalat diyanah. Aku melihat kemaksiatan itu membuat rendah, merendahkan martabat, maka aku tinggalkan kemaksiatan sampai aku mencapai yang namanya muru'ah. Muru'ah ini kalau dalam KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia, itu disebut marwah. Orang tidak punya muru'ah, tidak punya marwah katanya dalam bahasa Indonesia. Itu maknanya istilah prestise, yakni harga diri, harga diri. Itu muru'ah. Ya. Dan di zaman kita ini sekarang ini perlu kita dikenalkan pada muru'ah, biar kita mengangkat diri kita ya supaya lebih baik lagi. Ya, misalnya ketika seorang tahu agama dengan yang tidak tahu, jangan kemudian agamanya tidak dipakai. Aturan Allah, sunnah Rasulullah kemudian dia acuhkan, itu namanya tidak punya muru'ah. Ya, kalau digambarkan ini banyak sekali, banyak ya, ini sangat disayangkan, banyak dilanggar ya. Misalnya ikut-ikutan nongkrong, padahal kita sudah berbusana busana takwa, sudah busana takwa, gimana kok nongkrong nobar misalnya. Kan malu sama bajunya, ini mestinya buat ke masjid kan gitu. Itu namanya tidak punya muru'ah. Imam masjid begitu, saya mendapat di Malang sini, imam masjid ngimami, tapi pas pagi nyetel musik keras-keras, itu tidak punya muru'ah, tidak punya muru'ah orang kayak gitu ya. Jadi sampai urusan pakaian juga sama begitu. Banyak orang mengatakan asal nutup aurat, jangan. Kalau imam ya yang layak lah. Gimana imam di Masjidil Haram itu pakaiannya sampai begitu ya, pakaian khusus itu. Nah, itu muru'ah ya. Jangan sampai urusan mengimami orang tapi pakai baju tidak melambangkan kalau dia itu mau menghadap Allah. Menghadap ke manusia aja itu memalukan. Gimana mau ke undangan kaosan misalnya, kan enggak pantas. Nah, ini kaitannya dengan apa? Muru'ah. Bagaimana mengimami orang. Nah, ini contoh muru'ah yang banyak tidak diindahkan.
Jadi kata generasi terdahulu umat Islam ini, aku melihat kemaksiatan itu menjerumuskan, merendahkan. Ketika aku meninggalkan maksiat, maka timbul muru'ah. Oh iya ya, saya tidak layak di sini. Ya, masa kayak orang-orang yang tidak sholat, ya kan? Bukan, ini bahasanya masyarakat kemudian disalahgunakan, disalahartikan, yaitu sok suci. Bukan sok suci, tapi itulah muru'ah, mengangkat diri dari yang rendah. Ketika demikian, fastahalat diyanah, baru aku layak dikatakan sebagai orang agamis, orang yang istiqomah dalam agama. Ya, jadi apa? Dengan meninggalkan maksiat maka timbul muru'ah. Ketika muru'ah sudah dimiliki, maka orang itu menjadi sosok yang agamis. Kemudian ma'asyiral muslimin rahimakumullah, adapun tadi mengenai orang yang belum punya atau sedikit rasa malunya, tipis, ya, maka hendaknya dia banyak belajar, banyak bermajlis bagaimana supaya kenal dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, keagungannya sedemikian besarnya, ya, sehingga apa? Mendekatkan diri kepada Allah dengan beribadah kepadanya, dan bagaimana Allah Ta'ala maha mengetahui keadaan hambanya. Nah, ini semua akan membangkitkan iman dan nanti akan malu sendiri. Nah, ini dengan seperti itu. Jadi dinyatakan dalam hadis yang lain, istahyi minallah kama tastahyi min rajulin min salihi ashiratik. Malulah kepada Allah sebagaimana anda malu terhadap seseorang yang berwibawa di kalangan keluargamu. Ya, juga rasa malu kepada Allah ini, yaitu Nabi menyatakan antahfadzur ra'sa wa mawa'a, menjaga kepala dan isinya, mata, kuping, hidung, mulut, lisan. Ini semuanya, ini kepala. Wal yahfadzil batna wa ma hawa, perut diisi apa, ini punya rasa malu pada Allah. Begitu urusan di bawahnya juga kemaluan, ya. Kalau orang menjaga itu semua, kemudian timbul apa? Mengingat kematian. Nah, itu berarti orang yang pikirannya akhirat. Nah, itu berarti benar-benar malu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian ma'asyiral muslimin. Yang terakhir, bahwa jangan sampai kita merasa malu itu karena apa? Karena ketidakmampuan, bukan karena iman. Kenapa kamu tidak mengerjakan ini, tidak bisa? Bukan karena iman. Nah, ini lain halnya nanti, ya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan kita semuanya di antara sosok-sosok yang beriman kepada Allah Ta'ala, sehingga memiliki rasa malu yang besar ketika mengerjakan hal-hal yang tidak sepantasnya. Dan juga mudah-mudahan kita bisa mendidik anak-anak kita, generasi kita yang akan datang, untuk kembali pada yang awal, yaitu rasa malu di tengah masyarakat ini yang sudah pudar, ya. Karena demikian rasa malu ini tidaklah mendatangkan melainkan kebaikan. Allahumma amin. Mudah-mudahan kita bisa melakukannya. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Ya. Baik, karena sudah isya, kita akhiri. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.